Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami dengan anggota 5 orang. Yang pertama ada Ayu Afiza Jamalulail, kedua Aryan Rudini, ketiga Baik Riza, keempat Elita Silviani, dan kelima Henitia Sri Apriliani. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang tahap 1 yang dimana identifikasi hasil yang diinginkan serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 tahap dari Understanding by Design atau UBD. Tahap pertama, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan atau Design Research. Design Research ini terdiri dari Established Goal atau tujuan utamanya. Tujuan utama ini berisikan apa tujuan yang relevan dan ditetapkan sebagai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, Essential Question atau pertanyaan utamanya. Di sini memuat apa pertanyaan perangsang yang akan membantu penyelidikan, pemahaman, dan transfer dalam belajar. Yang ketiga, Understanding atau pemahaman. Ini memuat apa ide-ide utama, hal khusus apa yang dilakukan sehingga peserta didik dapat memahami konsep apa yang kira-kira akan mereka dapatkan. Dan tahap yang kedua, yakni menemukan bukti yang akan diterima atau Acceptable Evidence. Acceptable Evidence ini terdiri dari performance text atau tugas performa. Pada tugas performa ini memuat apa tugas yang akan siswa tunjukkan dalam pemahaman yang diinginkan, dengan kriteria apa pemahaman yang akan dinilai. Selanjutnya memuat other evidence atau bukti lainnya. Melalui bukti lain, apa yang akan siswa tunjukkan jika berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan, dan bagaimana siswa merefleksikan menilai diri sendiri mengenai pembelajaran yang mereka terima. Nah, untuk tahapan yang ketiga, yakni merencanakan pengalaman belajar atau planning plan. Pada tahap ketiga ini, berfokus pada pembelajaran yang menarik dan efektif yang dirancang untuk yang pertama, pengalaman belajar dan instruksi apa yang akan mempromosikan pemahaman yang diinginkan. Dan yang kedua, bagaimana desain yang akan memastikan bahwa siswa terlibat secara maksimal dan efektif untuk memenuhi tujuan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Rudini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui atau yang harus dilakukan ketika ingin menerapkan atau melakukan model Understanding by Design ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang digital, tuntutan lapangan pekerjaan pun ikut berkembang. Hal ini menjadikan kemampuan penalaran, berpikir kritis, dan transfer ilmu menjadi lebih penting. Oleh karena itu, pembelajaran saat ini perlu dirancang untuk membantu peserta didik berfokus pada keterampilan tersebut. Teori Understanding by Design bisa menjadi salah satu solusi atau jawaban terkait dengan permasalahan tersebut. Understanding by Design merupakan sebuah desain yang menitik beratkan pada tujuan akhir dari suatu pembelajaran. Tujuan akhir tersebut bisa terlihat dari hasil belajar dan cara berpikir peserta didik selama proses pembelajaran. Jika ingin melakukan model atau menerapkan model Understanding by Design ini oleh guru, maka guru harus mempertimbangkan atau mengenal 3 tahap yang bisa dilakukan jika guru ingin menggunakan model Understanding by Design ini. Model tahapan yang pertama ada namanya identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, di mana guru harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. Tujuan pembelajaran dapat diambil dari standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa KI, KD, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran. Kemudian yang kedua, tentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Pada tahap kedua ini, guru diminta untuk mempertimbangkan penilaian atau tugas yang akan diselesaikan oleh peserta didik untuk menunjukkan bukti pemahaman dan pembelajaran peserta didik.
Asesmen atau penilaian bisa dijadikan sebagai bukti yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk melihat ketercapaian dari tujuan yang sudah ditentukan. Guru bisa saja menggunakan asesmen atau penilaian formatif atau yang disebut juga sumatif. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Pada tahap ketiga ini atau tahap terakhir ini, guru mulai mempertimbangkan bagaimana akan mengajar. Disinilah strategi pengajaran dan kegiatan pembelajaran harus diciptakan. Dengan ditetapkannya tujuan pembelajaran dan metode penilaian, guru akan memiliki visi misi yang lebih jelas tentang strategi mana yang akan berhasil untuk memberikan peserta didik sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Itu ada 3 tahap yang bisa dilakukan oleh guru ketika ingin menerapkan model understanding by design ini. Cukup sekian yang ingin Tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Riza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai understanding by design. Sebelum kita melanjutkan hal itu, mari kita mengingat kembali apa sih itu understanding by design. Understanding by design merupakan salah satu metode untuk merancang kurikulum pendidikan dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. Oke, menurut Wiggins ada 3 tahapan perancangan dalam understanding by design ini. Yang pertama kita sebut dengan identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua ada menentukan bukti yang dapat diterima. Dan yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar atau planning plan. Oke, kita akan melanjutkan lagi pemahaman yang tadi ya. Untuk yang pertama ada 3 elemen dalam hasil yang diinginkan ini. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan dulu terlebih dahulu. Contoh penerapannya ya. Yang pertama contohnya, mampu membilang dengan mengelompokkan benda dalam ukuran yang sama untuk tiap kelompok. Yang kedua, contoh dari tujuan itu yang kedua adalah memahami cara menggambarkan bilangan dengan menuliskan lambang bilangan sampai bilangan ribuan serta dapat mengurutkan bilangan tersebut. Dan yang ketiga adalah mampu memahami ukuran relatif bilangan seperti melihat bilangan dalam ukuran puluhan maupun ratusan. Lalu yang kedua ada namanya pertanyaan penting. Contoh penerapannya langsung adalah ada beberapa banyak benih padi. Yang kedua, bagaimana cara peserta didik menghitung banyaknya benih padi? Yang ketiga, bagaimana sih cara peserta didik mampu memilih atau mengelompokkan bilangan puluhan dan ratusan? Bagaimana caranya? Dan yang ketiga ada elemen pemahaman. Di sini penerapannya seperti pada elemen ketiga dijelaskan melalui pemahaman. Penerapannya langsung seperti meningkatkan kemampuan siswa tentang membilang menggunakan benda yang nyata yang dapat dikelompokkan menjadi ratusan. Nah, mari kita ulang lagi. Ada 3 elemen yang ada pada tahap hasil yang diinginkan. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan terlebih dahulu. Yang kedua, baru kita menentukan pertanyaan yang penting atau essential question. Yang kedua, baru kita menentukan pemahaman dari suatu rancangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Elita Silviani akan melanjutkan materi terkait hasil yang diinginkan. Nah, bagian saya dapatkan yaitu tujuan yang ditetapkan atau yang diinginkan. Nah, mampu memahami
makna dan representasi bilangan, serta mengembangkan penggunaan bilangan. Nah, saya di sini merumuskan tujuan yang ditetapkan. Yang pertama, mampu membilang dengan mengelompokkan benda dalam ukuran yang sama untuk tiap kelompok. Kedua, memahami cara mempresentasikan bilangan dengan menuliskan lambang bilangan sampai bilangan ratusan dan mengurutkan bilangan. Ketiga, mampu memahami ukuran relatif bilangan seperti melihat bilangan dalam ukuran puluhan atau ratusan. Kemudian selanjutnya itu pemahaman. Nah, di mana meningkatkan kemampuan siswa tentang membilang menggunakan benda konkret atau abstrak yang dapat dikelompokkan menjadi ratusan. Nah, dari tujuan yang ditetapkan dan memperoleh pemahaman, nah di sini ada pertanyaan penting. Yang pertama, ada berapakah banyak benih padi? Kedua, bagaimana cara peserta didik menghitung banyaknya benih padi? Ketiga, bagaimana cara peserta didik mampu memilih atau mengelompokkan bilangan puluhan dan ratusan? Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Jadi, setelah beberapa tahap tadi, hasil yang diinginkan ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik akan tahu berapa banyak benih padi pada gambar tersebut. Kedua, peserta didik akan tahu bagaimana cara menghitung banyaknya benih padi pada gambar tersebut. Yang ketiga, peserta didik akan mampu memilih atau mengelompokkan bilangan puluhan dan ratusan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.